Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila Agodang dari kelas D S1 Farmasi 2023 dengan NIM 821423059. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis volumetri. Analisis volumetri adalah teknik analisis kuantitatif berdasarkan jumlah, yaitu volume suatu larutan yang diketahui konsentrasinya supaya bereaksi sempurna dengan sejumlah komponen tertentu. Nah, salah satu dari analisis volumetri ini ada titrasi kompleksometri. Ya, latar belakang titrasi kompleksometri adalah titrasi yang berdasarkan reaksi pembentukan sinyal kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks. Titrasi kompleksometri juga dikenal sebagai reaksi pembentukan kompleks atau pembentukan molekul netral yang terisolisasi dalam larutan. Kompleks yang terbentuk dapat terjadi karena tingkat kelarutan yang tinggi. Ligan merupakan gugus yang terikat pada ion pusat dalam larutan air. Selektivitas kompleks dapat diatur dengan pengendalian pH, seperti logam Ca, Mg dapat dititrasi dengan EDTA pada pH 11. Baik, tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, metode titrimetri kompleksometri digunakan untuk mengukur tingkat kesadahan total dalam air danau Universitas Negeri Surabaya di Ketintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar kesadahan total air danau tersebut masih memenuhi standar air higienis sanitasi. Penggunaan metode ini memiliki manfaat dalam memahami dan memantau kualitas air, seperti memberikan informasi yang berguna untuk pengelolaan lingkungan danau tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya pemantauan dan pengelolaan kualitas air yang berkelanjutan di lingkungan danau Universitas Negeri Surabaya di Ketintang. Baik, pada metode penelitian, pertama-tama disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, ada prosedur pengambilan sampel air danau, disesuaikan pada SNI. Yang ketiga, untuk mendapatkan data penelitian kesadahan air, dibutuhkan beberapa rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah standarisasi larutan Na2-EDTA 0,1 mol. Yang kedua ada pengujian larutan Blanco. Yang ketiga ada pengujian nilai kesadahan standar CaCO3 0,01 mol. Dan yang keempat ada pengujian nilai kesadahan resolveri sampel. Pada standarisasi larutan Na2-EDTA 0,01, supaya diperoleh konsentrasi yang sesuai dengan cara titrasi. Pertama, 10 ml larutan standar Ca2CO3 0,01 mol dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml, kemudian ditambahkan 40 ml Aquades. Selanjutnya ditambahkan 30-40 mg indikator EBT atau sebanyak sepucuk sudik. Selanjutnya larutan dititrasi dengan Na2-EDTA yang akan distandarisasi. Yang kedua, pada pengujian larutan Blanco diperoleh dengan mengambil Aquades 25 ml dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Setelah itu ditambahkan 1-2 ml larutan penyangga. Kemudian ditambahkan indikator EBT. Larutan tersebut kemudian dititrasi dengan larutan Na2-EDTA. Yang ketiga ada pengujian nilai kesadahan standar CaCO3 0,01 mol. Pengujian ini diawali dengan 5 ml larutan CaCO3 dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian
dengan Aquades hingga tanda batas, maka dihasilkan larutan standar yang siap digunakan. Dari larutan standar tersebut diambil 25 mil dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mil. Kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 25 mil. Setelah itu ditambahkan 1-2 mil larutan penyangga. Kemudian ditambahkan indikator EBT. Larutan tersebut kemudian dititerasi dengan larutan Na2-EDTA. Kemudian pengujian nilai kesadaran sampel diambil sebanyak 25 mil dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mil. Kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 25 mil. Setelah itu ditambahkan 1-2 mil larutan penyangga. Kemudian ditambahkan indikator EBT. Larutan tersebut kemudian dititerasi dengan larutan Na2-EDTA. Yang terakhir, pada pengujian nilai kesadaran recovery sampel sebanyak 5 mil larutan standar CaCO3 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mil. Kemudian ditambahkan 20 mil sampel. Setelah itu ditambahkan Aquades sebanyak 25 mil. Setelah ditambahkan Aquades, ditambahkan 1-2 mil larutan penyangga. Kemudian ditambahkan indikator EBT. Saat setelah ditambahkan indikator EBT, larutan tersebut dititerasi dengan larutan Na2-EDTA. Pengujian ini dilakukan secara duplo. Baik, pada standarisasi larutan Na2-EDTA 0,01 mol, setelah larutan standar CaCO3 ditambahkan pereaksi berupa larutan penyangga pH serta indikator EBT, larutan menjadi berwarna merah muda karena adanya ion Ca2+ dan Mg2+ yang berikatan dengan EBT, sehingga menghasilkan larutan berwarna merah keunguan yang dapat tercapai akibat pH dalam larutan berkisar di antara 10. Volume hasil titrasi dari pengujian secara duplo ini adalah 10,19 mil. Sehingga apabila dirata-ratakan akan menjadi 10,19 mil. Selanjutnya, konsentrasi Na2-EDTA ini diperoleh 0,0098 mol. Pada pengujian larutan Banco, volume hasil titrasi larutan Banco yaitu dengan pelarutnya Aquades digunakan sebagai koreksi terhadap pengujian standar dan sampel supaya konsentrasi kesadaran yang diperoleh dari pengujian murni merupakan konsentrasi larutan tersebut. Volume hasil titrasi yang diperoleh adalah 0,27 mil. Pada pengujian nilai kesadaran standar CaCO3 0,01 mil, pengujian ini dilakukan menggunakan larutan standar CaCO3 dengan konsentrasi tertentu dan mendapatkan hasil volume titrasi sejumlah 1,45 mil. Untuk pengujian standar dilakukan pengurangan hasil titrasi volume Blanco dikarenakan pengujian juga dilakukan penambahan sejumlah Aquades yang merupakan Blanco. Jadi 1,45 mil ini dikurangi dengan hasil pengujian larutan Blanco yaitu 0,27 mil sehingga diperoleh volume koreksi Blanco yaitu 1,18 mil. Selanjutnya dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Kesadaran total miligram CaCO3 per liter 1000 per 24.988 dikali 0,0098 mol dikali 1,18 mil kali 100 sama dengan 46,28 mg CaCO3. Kemudian pada reaksi Ca2+Aq tambah EBTAQ menjadi CaEBT2+Aq dan Mg2+Aq tambah EBTAQ menjadi MgEBT2+Aq. Larutan berwarna merah keunguan.
Kemudian larutan yang sudah dipreparasi dititrasi menggunakan larutan Na2-EDTA 0,0098 m yang telah distandarisasi sebelumnya. Fungsi larutan EDTA adalah untuk mengganggu warna yang dihasilkan oleh EBT kompleks. Kemudian larutan yang sudah dipreparasi dititrasi menggunakan larutan Na2-EDTA 0,0098 mol yang telah distandarisasi sebelumnya. Fungsi larutan EDTA adalah untuk mengganggu warna yang dihasilkan oleh EBT kompleks yang berwarna merah keunguan menjadi warna biru, karena EDTA dapat membentuk kondisi yang stabil terhadap ion penyebab kesadahan. Setelah ion Ca2+ atau Mg2+ sudah membentuk senyawa kompleks dengan Na-EDTA, maka ion tersebut sudah tidak terdeteksi, yang ditunjukkan pada reaksi berikut ini. CaEBT2+ Aq tambah Na2-EDTA Aq menjadi CaEDTA Aq tambah EBT-Aq tambah 2Na+ Aq, dan MgEBT2+ Aq tambah Na2-EDTA Aq menjadi MgEDTA Aq tambah EBT-Aq tambah 2Na+ Aq. Larutan menjadi berwarna biru. Kesimpulannya, dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan, maka ditarik kesimpulan kadar kesadahan masih memenuhi standar air higienis sanitasi, yaitu sebesar 500 mg per liter, sehingga pemanfaatan air danau Universitas Negeri Surabaya daerah Ketintang memiliki berbagai potensi tambahan selain penampungan air hujan, wisata, dan perikanan, yaitu dalam pemeliharaan kebersihan perorangan dan keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian.